Lalu tentang sholat id tidak di masjid tapi di musola. Pelebaran perluasan Masjid Nabawi itu di zaman Umar bin Khattab. Ya, kalau dulu Masjid Nabawi itu kan, kalau sekarang ada makamnya Nabi, samping kanan makamnya Nabi enggak terlalu luas, yaitu masjid. Kalau dipakai Jumatan cukup, karena Jumatan itu terbatas laki-laki dewasa. Nah, sementara kalau sholat id, laki perempuan datang semua, arek cilik-cilik barang yo teko kabeh. Sehingga masjid yang kalau untuk sholat Jumatan cukup, tapi kalau untuk sholat id enggak cukup. Makanya Nabi punya kebijakan untuk sholat id tidak di masjid. Permasalahannya karena seperti itu. Paham? Nah, di zaman Umar bin Khattab terus dilakukan perluasan ke depannya, yang jenengan menawi haji nyun sewu niki makame Nabi, terus sampinge sing ana mimbare barang niku, terus depannya rada wombo, itu sejak zaman Umar. Mantun zaman khalifah sing saiki enten payunge mboten di apa, mboten digentengi lho, mboten dicor niku. Nah, di zaman Umar sampun diperluas. Jadi untuk sholat Jumatan cukup banget, untuk sholat id pun ya cukup. Akhirnya Umar punya kebijakan, dulu karena Nabi itu sholat id di masjid enggak cukup lantaran laki perempuan kecil dewasa datang semua, tidak ditaruh di masjid. Nah, sekarang setelah diperluas masjid cukup, ayo kembali ke masjid. Sampai sekarang di Saudi itu sampai sekarang sholat id juga di masjid karena masjid muat cukup. Paham nggih? Nah, logika syar'i seperti ini harus kita pahami biar jadi wong enggak fanatik. Pokok Mas, lek golong aku ora oleh nang masjid. Nek golong aku nang masjid. Iki perkara niku jamaah akeh, butuh tempat yang luas. Nah, kalau tempat yang luas itu bisa menampung ribuan di luar masjid, mengapa harus dipaksakan di masjid? Tapi kalau tempat yang luas itu kebetulan masjid, mengapa dipaksakan harus di luar masjid? Santai mawon. Yang apa Mas? Misalnya kalau Muhammadiyah, sampean Muhammadiyah kok nang masjid, ya ikut logikanya Kanjeng Nabi tadi, ikut logikanya Umar. Ketika itu ditaruh di luar masjid, karena tempat yang luas itu yang musola, bukan masjid. Di zaman Umar dibalik nang masjid, gak nang musola. Boleh tempat yang luas mencakup jamaah banyak itu masjid. Desa kaya Sumbersari, Tawang Gede, Wonosogrem, segala macamnya, itu tempat yang paling luas menampung orang banyak itu ya malah masjid. Kalau zaman ngotot harus di luar masjid, hatta di balai RW ya kalah dengan masjid luasnya itu loh. Akhirnya terus kalau Nabi itu di luar masjid itu di musola. Tadi loh kalimatnya musola. Lah sekarang pokok di luar masjid, sing nutup jalan, sing gawe lapangan, sing gawe sembarang. Jadi kayak begitu. Padahal zaman Nabi itu namanya sholat id tidak di masjid itu ke musola. Yang itu lebih luas. Paham betul ini? Jadi terus Nabi itu melarang sholat di jalan, itu dilarang karena memang itu hakul murur,
hak bagi orang yang lewat, bukan untuk orang sholat. Sama nek haji umroh teng Masjidil Haram, iki nggih dalan wong arep ning tawafan. Aku sampean kok sholat ning kono ning dalan ya diobrak karo apa? Tarik ya had, iki dalan dalan iki Ya Allah, ngaling. Padahal itu jalan di dalam masjid itu aja nggak boleh dipakai sholat. Lho iki dadak dalan raya ditutup nggih sholat dan ngaku itu paling sunnah, ya malah salah. Itu melanggar sunnah, melanggar larangan Nabi la tusallu ala qari'ati thariq. Jangan kalian sholat di tengah jalan. Paham nggih? Terus kalau kadang mereka yang nutup jalan itu minta kita pengguna jalan itu ngalah. Ini untuk Islam, untuk sholat ini untuk ibadah. Loh kita yang kepingin selak kesusu ya kate sholat. Kados kula rumiyin badhe khutbah teng pundi. Kadang dadi korban ngono iku. Wis salah rada kesusu kene ditutup. Kongkon terobos kono-kono wis ketemu dalan maneh ketutup maneh. Enggak boleh ini untuk sholat. Aku ya arep sholat. Podo-podo. Nah, ngoten niku para rawuh. Jadi terus musola yang dimaksud di sini itu bukan bangunan musola. Jadi biar bisa menampung jamaah lebih banyak karena ada laki perempuan. Sampai kalau acara sholat itu tuh orang perempuan haid pun datang. Sekedar ikut mendengarkan khutbah, nekani rame-rame itu. Enggak ikut sholat. Makanya krono arek cilik wong haid barang teko ketika itu tidak ditaruh di masjid. Terus di mana? Di musola. Musola itu apa? Ya tanah lapang, enggak gawe bal-balan, enggak digawe kandang unta, enggak digawe angon wedhus. Kami enggak tahu mungkin dipageri nopo-nopo. Yang itu ya dipakai setahun 2 kali itu. Jadi tempat yang memang khusus untuk sholat Id gitu loh. Nanti Idul Adha dibuka, Idul Fitri dibuka, itu namanya musollal Id. Musola untuk sholat Id. Jadi yang dimaksud Nabi sholat Id tidak di masjid, itu enggak di sembarangan tempat, di tempat khusus yang memang disingget untuk apa? Untuk sholat Id. Nah sekarang yang penting enggak di masjid, babaneng bali RW, babaneng dalan, babaneng lapangan, maringi bal-balan, maringi konser, maringi balapan jaran, maringi ngono nggih. Mboten ngoten niku, monggo dipahami agama dipahami sak madya mawon secara proporsional. Jangan sampai mengarah kepada fanatisme pokok lek golonganku haram neng masjid, lek golonganku kudu neng masjid. Lha apa ngono-ngono iku. Nek masjid cilik ra cukup. Sementara ono balai RW sak lapangan kok sak lapangan. Sak halamane ombo, izin selesai, beberi karpet selesai. Kenapa harus di masjid? Masjid cilik. Masjidnya sik dibangun mek kur tinggi separuh. Nah, ngoten niku lho. Terus lek teng Jawa nggih kadang kalih biasa tiyang salat ngoten kan kalih ngiseni omplong kotak amal. Econe kalau itu diselenggarakan oleh masjid, maka kotak amal itu langsung menjadi kas masjid. Lelek neng lapangan kotak amale nek sapa iku? Masuk didum. Ngoten niku repot. Sampun muttafaqun alaih
disepakati Imam Bukhari Muslim. Yang apik niku rukun perlu ditiru. Teng Masjid Jamek Paciran sakulane WBL niku kan NU Muhammadiyah imbang mereka niku, dan akhir-akhir tahun niki pun boten panas koyo mbiyen persaingane. Purun rukun enten Ghafur barang niku. Nah, terus sing golongan iki sedudune masjid silahkan. Akhirnya sing golongan A mlebu masjid sedaya. Baru nanti tempat mulai serambi emper ditempati golongan yang enggak mau di masjid plus halamane. Ya kepenaan sing oleh jero apa maneh gremes-gremes barang. Tapi lumayan sik gelem rukun dadi siji dengan pembagian sing golongan A nang masjid, golongan B nang jabone masjid. Padahal imame ya padha, khotibe. Andai kami termasuk yang enggak setuju di masjid, salate iku lho makmum nang imam, imame iku nang jero masjid. Tapi ya lumayan.